Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Olivia Della Agustin. Di pembelajaran kali ini yaitu mengenai MTCNA, kita akan belajar tentang basic konfigurasi. Nah, di basic konfigurasi atau konfigurasi dasar pada Microtik kita ada beberapa materi. Yang pertama itu konfigurasi host name, konfigurasi IP address, trig about CLI, IP service, router OS, login, manajemen user, dan yang terakhir itu adalah group. Kita lanjut saja ke materi yang pertama itu konfigurasi host name. Nah, di sini kita login dulu ke internetnya, teman-teman. Ini udah ada perantaranya ya, teman-teman. Kita langsung masuk aja ke perantara Pinat Lab-nya. Di sini itu kita bisa menjalankan sebuah topologi. Misalnya kita akan menggunakan topologi yang ada cloud dan Microtik-nya, teman-teman. Untuk cara menambahkannya, kita klik kanan, terus kita node. Nah, untuk menambahkan Microtik kita klik Microtik OS. Untuk indeksnya aku menggunakan .6.49.18. Kalau teman-teman mau yang lain boleh aja. Di sini aku mau ganti namanya jadi Microtik 6.49.18. Nah, untuk deskripsi dan yang lainnya kita scroll aja, tidak akan ada yang kita ganti. Terus di bagian camo option kita hapus aja dengan cara CTRL-A lalu delete. Nah, kalau udah kayak gini kita save. Nah, ini Microtik-nya, teman-teman. Untuk cara menyalakannya kita tinggal klik ini saja. Tapi saya akan menambahkan dulu ISP-nya. Bentar. Kita matiin. Stop. Kita klik kanan lagi. Kita kliknya yang network. Di sini adalah subjeknya, misalnya kita akan ganti jadi ISP. Nah, untuk ininya kita ganti jadi manajemen cloud. Untuk manajemen cloud itu private ya. Kalau nanti itu akan mendapatkan IP public. Kalau udah save. Nah, di sini kita tinggal sambungkan ya, seperti topologi biasanya. Nah, ISP itu bakal kita sambungin ke sini. Seperti ini. Nanti si Microtik ini akan mendapatkan internet dari ISP. Oke, kita langsung aja. Kita klik nyalakan. Kita tunggu. Jika sudah ada logo seperti ini, berarti itu sudah menyala ya. Untuk menafikan CLI-nya kita tinggal klik 2 kali. Otomatis akan masuk. Nah, udah ini masukin username-nya yaitu admin. Bagian passwordnya kita masukin aja lalu enter. Nah, jika muncul seperti ini kita klik end. Nah, di sini kita tuh disuruh buat masukin passwordnya. Tapi biar tidak lupa kita kasih password. Tinggal ketik Ctrl+C, akan seperti ini. Jika di sini kita enter, tentunya tidak akan ke bawah ya. Jadi kita geser-geser pendebiannya. Terus kita coba geser-geser ininya dulu. Lalu kita coba, nah udah bisa ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba cek dulu IP address pada Microtik-nya, yaitu IP address print. Nah, di sini untuk Microtik-nya, jadi emang dapat IP address kok. Di sini tidak muncul IP address-nya. Kita ketikkan IP address. Lalu kita masukkan IP address-nya. Ya, hapuskan IP address-nya bebas, nggak salah. Anjir, nyala coy, cepet dong. Nggak harus sama yang saya ini. Beneran cowok? Enggak. Terus gimana dong asalnya? Enggak. Mana sorry? Tunggu dulu, mana gitu?
Harus sama gak 10 atau banyak 92? 10. Nah untuk evaluasinya kita buat sendiri yaitu 10.10.15.77 lalu enter. Interface-nya enter aja. Interface-nya oh tulis. Nah enter 3. Untuk interface-nya kita tulis enter 3 lalu enter. Nah jadi kita udah punya IP-nya seperti ini, kita bisa merengotnya. Mana ini ternyata izinnya orang bisa tervirus ya. Nah setelah ini kita bisa meremotnya melalui Winbox ya. Maaf. Di sini udah otomatis ada mikrotiknya ya teman-teman. Untuk IP-nya di sini 10.10.15.77. Nah, setelah masukkan IP address dan interface-nya, kita langsung aja akan meremotnya menggunakan Winbox ya teman-teman. Nah, ini kita udah ada loginnya kita sebagai admin. Kita jadi connect. Kalau sudah connect-kan, bisa tidak? Bisa. Terus kita buat password baru, bebas. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Chance no. Nah, di sini kita akan mengganti identitinya. Apa itu identity? Identity itu adalah hostname ya, atau pengenal yang ini ya teman-teman. Cara menggantinya dengan cara GUI, yaitu kita klik sistem, lalu cari identity, kita ganti, aduh maaf teman-teman salah. Lalu kita ganti jadi misalnya RB atau routerboard, lalu apply, oke. Itu secara GUI ya teman-teman. Kalau misalnya dengan CLI, tampilan CLI itu kita tuh seperti di sini ya, CLI itu tampilannya seperti gini. Kita bisa ke new terminal, kita login, yaitu kita login apa sih? Kita login yaitu admin. Gak bisa dihapus. Salah tiket tuh. Passwordnya 2 3 4 5 6. Nah, untuk melihat nama hostname-nya kita yang tadi udah dirubah ini, kalau secara CLI itu kita bisa ketikkan sistem ctl. Salah. Tong sore. Oh, deh ya. Nah, sekarang kita untuk melihat hostname kita melalui CLI itu kita bisa ketikkan sistem identity
print, lalu enter. Nah, jadi name atau name-nya itu adalah RB ya teman-teman, terus router board. Teman-teman juga bisa satu-satu kayak misalnya sistem enter, terus identity enter, terus print enter. Nah, nanti muncul. Untuk cara kembaliinnya lagi tinggal pakai space aja lalu enter. Sekarang kita mau ganti namanya, yaitu kita mengetikkan sistem identity set name. Kok salah? Salahnya Mas Yuk? Enggak, Mas Yuk. Name sama dengan namanya misalnya RB Street Della lalu enter. Nah, di sini sales name-nya udah ganti menjadi Routerboard Della ya teman-teman. Kita periksa lagi yaitu sistem identity print. Salah, coy. Nah, jadi sales name-nya udah ganti jadi Routerboard Della. Nah, seperti itu untuk pembahasan di materi pertama. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu adalah konfigurasi IP address. Nah, di sini IP address itu untuk alamat atau sebuah identitas pada perangkat mikrotikial ataupun perangkat-perangkat yang lainnya. Di sini kita akan mengkonfigurasi. Nah, di sini IP address ini adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi perangkat di internet. Untuk setting IP address itu bisa dilakukan secara GUI ataupun CLI. Jadi kita akan belajar untuk membuat IP address pada perangkat routerboard. Nah, di sini adalah perintah-perintah menu-menu untuk membuat menu-menu CLI untuk membuat IP address. Nah, kita coba cek untuk IP address di sini. Nah, ini IP address-nya yang ini ya, 10.0.0.2 untuk interface-nya enter 2. Nah, di sini kita akan membuat contoh untuk cara menambahkan IP address. Di sini kita akan tambahkan secara GUI dulu. Gelo. Kita ke IP, kita akan tambahkan secara GUI ya teman-teman. Klik IP, lalu kita klik addresses. Nah, di sini kita sudah memiliki IP address-nya yang tadi. Kita perbesar ya. Nah, untuk menambahkan kita klik new. Untuk bagian address-nya kita ketikkan untuk address-nya kita masukin IP address yang kita gunakan. Misalnya 10.10.0.0. Untuk ethernya kita ganti dulu jadi pakai ether 2. Oke, lalu oke. Lalu kita buka lagi ini, kita bisa ketikkan interface. Nah, di sini kita memiliki 4 interface ya teman-teman. Kita akan buat untuk ether 2 ini ya. Untuk ether 1 itu kan sudah digunakan, jadi kita pakai ether 2 ya. Kita sini untuk yang tadi aku menggunakan ini. Tadi udah di-apply bro. Oke, karena tadi aku udah apply, aku mau hapus dulu ya teman-teman.
Pas nambahkan IP address secara duai. Eta IP addressnya bebas. Nah, di sini kita akan masukkan IP address bebas saja teman-teman, misalnya 10.10.12.21. Untuk acaknya kita menggunakan ether yang belum dipakai karena tadi kita menggunakan ether saja yang belum dipakai. Play lalu oke. Nah, itu udah ya, itu untuk secara right. Sekarang kita secara ini kita space dulu lalu enter. Setelah itu kita bisa masuk dulu ke bagian IP address dengan cara IP address enter biar tidak banyak ketik. Di sini kita akan lihat dulu untuk IP addressnya dengan cara print. Nah, di sini kan kita punya 3 ya teman-teman. Tadi itu kan kita sempat buat di binet webnya. Ini ada yang ether 3, ether 2, dan ether 4. Yang baru kita buat itu tadi adalah ether 4 ya teman-teman. Setelah itu kita akan menambahkan IP address ini. Kita ketikkan saja add address sama dengan 198.2.1. Ini hanya contoh ya teman-teman. Lalu untuk interface-nya kita menggunakan ether 1 ya teman-teman. Karena kan tadi di sininya kita mempunyai 4 ether, jadi kita pakai yang belum. Setelah di enter kita akan coba melihatkan address ini. Nah, ini IP address-nya sudah masuk semua ya teman-teman. Jadi seperti itu cara menambahkan IP address pada perangkat CLI maupun GUI di Mikrotik ini. Di sini kita juga akan menambahkan atau membahas materi. Kita akan coba menghapus IP address ini. Cara menghapus IP address di sini ke inbox kita ketikkan saja remove number. Nah, di sini ada nomor 0, 1, 2, dan 3. Bisa teman-teman aku menghapus yang 3 ini. Kita ketikkan number 3 lalu enter. Kalau sudah kita coba print. Nah, di sini untuk yang 198.16 kan udah hilangnya teman-teman. Jadi seperti itu remove. Nah, di sini juga aku akan menjelaskan cara untuk mendisable atau mematikan IP address atau menyalakannya. Kita masuk lagi ke Winbox. Untuk disable kita ketikkan aja dengan masuk ke dalam yang ini. Untuk cara mendisable atau mematikan nanti ether yang 2 ini akan tetap ada tetapi tidak bisa digunakan dengan cara ketik yang mana mau dimatiin, misalnya ini. Di sini ada disable, kita klik aja disable. Untuk di sini kita ketikkan disable. Satu, dua. Kita coba lagi print lagi. Nah,
Di sini untuk informasinya, kode itu yang dipakai. Kita sekarang kalau udah exit itu berarti udah mati ya teman-teman. Kita mau menyalakan kembali, kita ketikkan saja enable number 2 lalu enter. Kalau sudah, kita lihat lagi itu print. Nah, di sini yang nomor 2 sudah nyala lagi ya teman-teman. Untuk menghapus di klik juga kita bisa ini klik kanan. Kita bisa klik kanan. Nggak bisa cak. Oh, di sini kita tinggal pencet remove. Tapi kalau menggunakan mikrotik yang dulu, kita klik kanan lalu pencet remove. Yang selanjutnya kita akan memodifikasi si IP address-nya. Untuk bagian ini kita ke inbox lagi. Kita akan memodifikasi, misalnya kita ingin membuat IP address, tapi kita salah mengetikkannya. Yang ini kan 10.10. Misalnya harusnya 17.26. Ini malah jadi segini ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa mengeditnya dengan mengetik. Perintahnya ada 2, ada edit dan ada juga set. Kita akan menggunakan yang set aja. Lalu tab, misalnya nomornya adalah 2, lalu address sama dengan kita ketikin IP address-nya itu adalah 10.10.12. Jadi 13.25 slash 24. Lalu kita enter. Kita akan coba print. Nah, di sini yang nomor 2 itu addressnya udah terganti ya teman-teman. Itu adalah cara untuk memodifikasi menggunakan inbox mode CLI. Seperti itu untuk konfigurasi IP address. Kita akan ke materi berikutnya, itu adalah trik about CLI. Nah, di sini kita akan mempelajari trik-trik apa saja yang akan kita lakukan. Kita masuk dulu aja ke inbox. Kita misalnya masuk ke sebuah sistem, lalu identity. Nah, untuk cara kembali lagi ke mode root seperti ini, kita tinggal mengetikkan garis miring atau slash lalu enter. Di sini juga ada contoh, kita masuk lagi ke dalam sistem identity print. Kita mau balik lagi ke menu sistem, tapi atau mau ke menu sebelumnya, kita bisa menggunakan titik 2 lalu enter. Itu tuh bisa kembali ke menu sebelumnya. Itu adalah salah satu trik. Misalnya mana ya? Cheating. Nah, misalnya di sini adalah sebuah contoh, misalnya komennya itu terlalu panjang. Kita akan menggunakan interface, karena interface itu terlalu panjang, kita harus ngetik satu-satu gitu. Kita bisa menggunakan tab pada keyboard kalian, kita tab, nah otomatis bakal terisi. Misalnya kita akan matikan sistem, kita tinggal klik aja shift lalu tab, lalu kemudian identity tab gitu. Untuk masuk ke trik yang ketiga, di sini kan ada tanda tanya untuk menampilkan bantuan domain disertai keterangan. Jadi kita akan contohkan. Misalnya kita tidak tahu sistem itu ada apa saja, ada menu apa aja. Di sini kalau kita masuk ke menu UI itu bakal ada menu-menunya. Tapi kalau di sini kita tidak tahu.
kita bisa masuk ke sistem dulu, sistem, lalu kita ketikkan tanda tanya. Nah, di sini langsung muncul menu-menu sebelumnya atau menu-menu yang belum kita tahu ya teman-teman. Tuh, banyak ya. Terus ada juga navigasi komen, bisa menggunakan cursor pada keyboard. Jadi di sini untuk konfigurasi navigasi itu seperti apa? Kita misalnya mau melihat komen-komen sebelumnya. Kan ini, nah di scroll. Untuk navigasi Windows itu kan suatu aplikasi, kita bisa menggunakan mouse ataupun keyboard. Jika kita menggunakan mikrotik pada PC atau mikrotik saudara, kita menggunakan aplikasi ini, tidak akan muncul tampilan seperti ini. Jadi tuh, gak bakal ada kursornya. Kita bisa menggunakan roll atas dan roll bawah ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk trik pada CLI. Kita lanjut ke materi berikutnya, itu adalah IP service. Di sini untuk IP service itu adalah merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Nah, di sini kita kan masuk ke sini menggunakan Windows. Kita juga bisa menggunakan SSH, Telnet, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa setting di bagian IP, lalu service. Nah, ini adalah IP service yang kita gunakan untuk meremote router OS kita ini. Untuk IP service juga bisa kita gunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut. Jadi, kalian mau aman, IP service-nya itu kan udah ada, jangan default gitu, atau kita bisa mematikan IP service-nya dengan cara yang bakal aku jelasin nanti, atau kita bisa juga mengganti portnya biar orang lain nggak tahu, biar gak mudah dihack. Nah, di sini kita akan menjelaskan sebuah lab. Nah, di sini kita akan mendisable semua service kecuali SSH dan Winbox. Lalu kita juga akan merubah port SSH menjadi 9022 dan Winbox menjadi 3000. Lalu kita juga bakal login kembali ke router menggunakan default port. Lalu kita akan login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah. Seperti itu. Untuk IP service lab-nya, kita coba aja ke IP service lab yang pertama ya teman-teman. Nah, di sini kita buka IP service tadi. Untuk mendisable, kita bisa klik ini. Oh, kita bisa klik disable-nya. Begini, disable. Nah, kalau udah ada tanda XI-nya itu berarti udah dimatiin ya teman-teman. Kita akan matikan tadi kecuali SSH dan Winbox. Itu kita matikan ya. Maaf, SSH jangan. Kalau mau menyalakan lagi, kita pencet yang enable. Matikan lagi. Lalu ya. Jika udah seperti ini, kita udah mematikan. Nah, ini kan udah kita matiin ya. Lalu kita akan merubah port SSH menjadi 9022 dan Winbox menjadi 3000. Untuk SSH ini kita Neng, iya cara gantinya kumaha? Mil, cara ngaganti port pencet naon? Mau sudah portnya. Kita klik 2 kali. Lalu ganti menjadi
9022. Lalu kita di sini aku akan sedikit menjelaskan terkait ini. Available from ini aku akan menjelaskan terkait available from. Available from itu artinya ini IP mana saja yang bisa mengakses SSH, atau bisa juga klik ini kita masukkan IP-nya, karena di sini kita tidak akan. Jadi kita matiin lagi aja, kita apply, lalu oke. Untuk Windows kita akan ganti portnya menjadi 3000. Klik 2 kali, lalu port menjadi 3000. Kita apply, lalu oke. Nah, di sini sudah enak. Untuk yang selanjutnya, kita akan login kembali. Kita akan mencari command prompt. Dikarenakan kita sudah memblokir untuk telnet, harusnya command prompt ini tidak bisa untuk meremote. Nah, di sini untuk infonya aku menggunakan. Sekarang kita coba telnet, masukkan IP address yang tadi udah kita buat tapi yang tidak dipakai. Ya baca di bawah ya. Karago. Nah, tidak bisa karena kita telah mematikannya. Kita coba di putih.